Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami akan mempresentasikan mengenai surat kredit berdokumentasi dalam negeri atau SKBDN yang beranggotakan Nuansa Pramelia, Siska Damayanti, dan Marhaina Nareswari Nugrastuti. SKBDN atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan pemohon atau aplikan yang mengikat bank pembuka atau issuing bank untuk melakukan transaksi perdagangan. Pada dasarnya, prinsip SKBDN itu sama dengan prinsip LC atau Letter of Credit. Hanya saja yang membedakan adalah wilayah pabeannya dan valuta yang digunakan. SKBDN sendiri digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah, sedangkan Letter of Credit digunakan di seluruh dunia dan menggunakan valuta asing. Berkaitan dengan transaksi menggunakan SKBDN, maka terdapat beberapa terminologi, yaitu seperti bank pembuka, bank penerus, bank petunjuk, bank pengkonfirmasi, bank penegosiasi, bank pembayar, bank perembus, bank pengirim, bank pentransfer, bank tertarik, dan bank pengaksep. Kemudian ada juga negosiasi, ada pemohon, ada penerima, ada janji tertulis, serta hari kerja perbankan. Yang kemudian ada mekanisme transaksi dengan menggunakan SKBDN. Yang pertama, terjadi kontrak pembelian atau penjualan dengan menggunakan syarat SKBDN antara penjual dan pembeli. Kemudian pembeli membuka SKBDN di issuing bank dengan sebesar nilai kontrak. Kemudian issuing bank memberitahukan kepada pihak paying bank bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka. Paying bank kemudian meneruskan kepada beneficiary bahwa SKBDN telah dibuka. Penjual kemudian mengirimkan barang yang telah diperjanjikan menggunakan jasa pengangkut. Bukti penerimaan barang kemudian diserahkan kepada pihak bank dan pihak pembeli. Bank penerbit atau issuing bank kemudian memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN. Bank pembayar kemudian meneruskan kepada beneficiary dan melakukan negosiasi pembayaran. Beneficiary kemudian menandatangani wesel yang telah diterbitkan oleh bank pembayar. Bank pembayar kemudian menyerahkan wesel yang telah diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. Bank pembayar membebankan kepada pihak aplikan untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. Bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN yang dimaksud telah efektif. Kemudian bank pembayar melakukan pembayaran kepada pihak beneficiary. Yang selanjutnya adalah proses penerbitan SKBDN. Hal ini dimulai dari aplikasi SKBDN sebagai dasar perjanjian antara aplikan dengan issuing bank. Issuing bank menerbitkan SKBDN berarti telah mengambil alih kewajiban pembayaran dari aplikan. Kemudian dokumen diterima dari bank nominate yang telah ditunjuk bila SKBDN restricted dan atau bank manapun apabila SKBDN any bank by negosiasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Apabila dokumen tersebut clean, maka dilanjutkan dengan payment atau akseptasi. Namun apabila dokumen tersebut diskrepansis, maka dilakukan penolakan dokumen. Atau pembayaran atau akseptasi dilakukan setelah persetujuan dari aplikan. Yang kemudian adalah penerimaan SKBDN.
yakni dilakukan autentikasi keaslian SKBDN, yakni dengan verifikasi by mail atau by SWIFT. Setelah itu dilakukan pemeriksaan SKBDN kembali, yakni pemeriksaan term dan condition SKBDN dilihat dari kepentingan bank dan kepentingan nasabah. Kemudian SKBDN disampaikan langsung kepada pihak beneficiary atau pada bank nominate atau negosiasi bank. Negosiasi didasarkan pada analisa risiko operasional, yaitu yakni bank risk, dokumen risk, dan customer risk. Setelah dilakukan negosiasi, kemudian SKBDN akan diproses dan dikirim. Akuntansi SKBDN. Pada prinsipnya, akuntansi SKBDN tidak dapat dibatalkan kecuali ada persetujuan bank pembuka, bank pengkonfirmasi, dan juga bank penerima. Oleh karena itu, penerbitan SKBDN dapat berupa SKBDN yang dapat dibatalkan dan tidak dapat dibatalkan. Contoh, penerbitan SAIK SKBDN yang ditunjukkan pada nasabah cabang bank sendiri. PT Mulia Jaya, nasabah Bank Mitra Niaga Semarang, hendak membeli kayu Kalimantan 1.000 meter persegi dengan per A-nya Rp1 juta kepada PT Alam Kayu Pontianak, di mana nasabah dari Bank Mitra Niaga Pontianak. Untuk itu, PT Alam Kayu meminta PT Mulia Jaya membuka SAIK SKBDN. Tanggal 25 Mei 2018, PT Mulia Jaya selanjutnya membuka SAIK SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Mitra Niaga Semarang. Setoran jaminan tersebut beban gironya sebesar Rp900 juta dan sisanya tunai. Bank Mitra Niaga Semarang memungut komisi penerbitan sebesar Rp2 juta dan ongkos kawat sebesar Rp100.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT Mulia Jaya. Lalu pencatatan di bank penerbitan tanggal 25 Mei 2018, rekening SAIK SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan dikredit sebesar 1 miliar. Lalu mencatat pada rekening real, yaitu dengan rekening kas didebit sebesar Rp102 juta, PT Giro Mulia Jaya didebit sebesar Rp900 juta, lalu setoran jaminan SKBDN dikredit sebesar 1 miliar, pendapatan komisi penerbitan 2 juta dikredit, dan pendapatan ongkos kawat sebesar Rp100.000 dikredit. Akuntansi eksekusi pembayaran di bank penerbit mencatat laba rekening administrasi SAIK SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan didebit sebesar 1 miliar. Pencatatan jasa rekening real setoran jaminan SKBDN didebit sebesar 1 miliar dan RAK cabang Pontianak dikredit sebesar 1 miliar. Selanjutnya adalah contoh penerbitan SAIK SKBDN yang ditunjukkan pada kantor cabang bank sendiri dengan setoran kurang dari 100%. Misalnya, dari contoh sebelumnya, setoran jaminan yang diserahkan PT Mulia Jaya baru sebesar 60% dengan perincian beban gironya Rp500 juta dan tunai Rp100 juta. Komisi-komisi dibayar tunai. Maka pencatatan dalam rekening administratif pada tanggal 25 Mei, rekening SAIK SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan dikredit sebesar 1 miliar. Untuk mencatat pada rekening real atau rekening efektif, rekening kas didebit sebesar Rp102.100.000, giro PT Mulia Jaya didebit sebesar Rp500 juta dan setoran jaminan SKBDN dikredit sebesar Rp600 juta, pendapatan komisi penerbitan dikredit Rp2 juta dan pendapatan ongkos kawat dikredit sebesar Rp100.000. Selanjutnya, pencatatan di bank penerbit saat pembayaran. Misalnya, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan dengan provisi 2,5% dan biaya administrasi sebesar Rp400.000. Provisi dan biaya administrasi diterima tunai. Maka pencatatannya adalah untuk mencatat dalam rekening administratif pada tanggal 25 Mei 2018, rekening SAIK SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan didebit sebesar 1 miliar. Untuk mencatat pada rekening real atau efektif, kas didebit sebesar Rp10.400.000, kredit yang diberikan didebit sebesar Rp400 juta, setoran jaminan SKBDN didebit Rp600.000,
RAK cabang Pontianak dikredit sebesar 1 miliar, pendapatan provisi dikredit 10 juta, dan pendapatan lainnya dikredit sebesar Rp400.000. Pencatatan di Bank Mandiri cabang Pontianak yaitu RAK cabang Semarang didebit dan Giro PT Alam Kayu dikredit masing-masing sebesar 1 miliar. Selanjutnya, contoh penerbitan SAI SKBDN yang ditunjukkan pada bank lain melalui bank koresponden. PT Mulia Jaya, nasabah Bank Mitra Niaga Semarang, hendak membeli kayu Kalimantan 1000 meter persegi dengan per A-nya Rp1 juta kepada PT Alam Kayu Pontianak, nasabah Bank BPD Pontianak. Untuk itu, PT Alam Kayu meminta PT Mulia Jaya membuka SAI SKBDN. Tanggal 25 Mei 2018, PT Mulia Jaya selanjutnya membuka SAI SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Mitra Niaga Semarang. Setoran jaminan tersebut beban gironya Rp900 juta dan sisanya tunai. Bank Mitra Niaga Semarang memungut komisi penerbitan sebesar Rp2 juta dan ongkos kawat sebesar Rp100.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar secara tunai oleh PT Mulia Jaya. Bank Mitra Niaga Semarang menggunakan Bank Mandiri sebagai bank koresponden. Lalu, jurnal untuk mencatat transaksi tersebut dalam rekening administratif SAI SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan dikredit sebesar 1 miliar. Jurnal pada rekening real, yakni kas didebit sebesar Rp102.100.000, Giro PT Mulia Jaya didebit sebesar Rp900 juta dan setoran jaminan SKBDN dikredit 1 miliar, pendapatan komisi penerbitan dikredit sebesar 2 juta, dan pendapatan ongkos kawat dikredit sebesar Rp100.000. Lalu, pencatatan untuk penyelesaian atau pembayaran SAI SKBDN. Pencatatan pembayaran di Bank Mitra Niaga Semarang. Untuk Bank Mitra Niaga Semarang selaku yang menerima konfirmasi bahwa SAI SKBDN akan dicairkan, maka Bank Mitra Niaga Semarang langsung menyerahkan setoran jaminan PT Mulia Jaya ke Bank Mandiri Semarang melalui Bank Indonesia. Pencatatan dalam rekening administratif SAI SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan di debit sebesar 1 miliar. Lalu pencatatan pada rekening real, setoran jaminan di debit 1 miliar dan Giro Bank Indonesia dikredit 1 miliar. Kemudian pencatatan di Bank Mandiri Semarang, misalkan Bank Mandiri Semarang memungut konfirmasi sebesar Rp1 juta, maka pencatatan di Bank Mandiri Semarang dengan mendebit Giro Bank Indonesia 1 miliar dan RAK cabang Pontianak Mandiri sebesar Rp999 juta. Pendapatan komisi konfirmasi 1 juta. Pencatatan di Bank Mandiri Pontianak selaku bank penerus. Bila Bank Mandiri Pontianak memungut komisi penerus sebesar 1 juta, maka pencatatan RAK cabang Semarang Rp999 juta didebit dan Giro Bank Indonesia dikredit sebesar Rp998 juta. Pendapatan komisi penerusan Rp1 juta. Lalu pencatatan di Bank BPD Pontianak, yakni Bank BPD Pontianak selaku paying bank akan langsung membukukan pada rekening beneficiary atau PT Alam Kayu Pontianak sebesar yang diterima dari Bank Indonesia atau clearing dengan Bank Mandiri Pontianak sebesar Rp998 juta. Jurnalnya, Giro Bank Indonesia didebit dan Giro PT Alam Kayu dikredit masing-masing sebesar Rp998 juta. Selanjutnya yaitu pencatatan Usens SKBDN. Usens SKBDN adalah SKBDN yang pembayarannya berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Penerbitan Usens SKBDN umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Contohnya yaitu PT Omega Jakarta membeli furniture senilai 500 juta kepada PT Jati Art di Semarang. Untuk memenuhi permintaan, PT Omega menerbitkan Usens SKBDN berjangka untuk menjamin pengiriman barang tersebut dibayar. PT Omega adalah nasabah Bank ABC Jakarta, sedangkan PT Jati Art adalah nasabah Bank ABC Semarang. Pembukaan Usens SKBDN tanggal 1 Juli 2018.
dengan setoran jaminan 300 juta atas beban giro PT Omega. Komisi penerbitan senilai 2 juta diterima bank dalam tunai. Usance SKBDN ini bersifat revocable. Untuk pencatatan penerbitan Usance SKBDN di Bank ABC Jakarta yaitu pada tanggal 25 Juli 2018, Usance SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan di debit senilai 500 juta. Dan untuk mencatat pada rekening real atau efektif yaitu pada tanggal 25 Juli 2018, giro PT Omega di debit sebesar 300 juta dan setoran jaminan SKBDN di kredit sebesar 300 juta. Akseptasi wesel merupakan suatu bentuk tanggung jawab bank penerbit Usance SKBDN untuk sanggup membayar SKBDN sekiranya jatuh tempo. Akseptasi wesel juga bisa dilakukan oleh bank tertunjuk dan bank pengkonfirmasi sepanjang diberi kuasa oleh bank penerbit atau pembuka. Untuk akseptasi wesel sebesar nilai Usance SKBDN. Pencatatan akseptasi wesel oleh bank penerbit dalam rekening administratif jurnalnya yaitu 1 Juli 2018 RAR wesel berjangka SKBDN yang diaksep sebesar 1 miliar di debit. Pada saat wesel jatuh tempo, berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan Usance SKBDN maupun wesel harus diselesaikan. Penyelesaian wesel merupakan berakhirnya SKBDN. Misalnya, jangka waktu wesel 3 bulan sejak 1 Juli 2018, maka pada akhir periode seluruh kewajiban terhadap bank pembayar harus dipenuhi. Kekurangan setoran jaminan dilunasi secara tunai. Pencatatannya yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 30 bulan 9 2018, RAR Usance SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan di kredit sebesar 500 juta. Untuk mencatat pada rekening real atau efektif yaitu pada tanggal 30 bulan 9 2018, setoran jaminan SKBDN di debit sebesar 300 juta dan kas di debit sebesar 200 juta. Lalu RAK cabang Semarang di kredit sebesar 500 juta. Untuk pencatatan di cabang pembayar, jurnal pada saat penerbitan wesel berjangka SKBDN yaitu tanggal 30 bulan 9 2018, RAR wesel Usance SKBDN jatuh tempo di kredit sebesar 500 juta. Jurnal pada saat mencatat wesel jatuh tempo, bank pembayar memungut komisi sebesar 2 juta. Jurnalnya pada tanggal 30 bulan 9 2018. RAK cabang Jakarta di debit sebesar 500 juta, lalu giro PT Jati Art di kredit sebesar 498 juta dan pendapatan komisi negosiasi di kredit sebesar 2 juta. Lalu yaitu pada tanggal 30 bulan 9 2018, RAR wesel Usance SKBDN belum jatuh tempo sebesar 500 juta di debit. Penerbitan wesel berjangka SKBDN tidak selalu dicarikan pada saat jatuh tempo, sangat tergantung pada pemegang wesel tersebut. Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, maka dapat mendiskontokannya atau menjualnya. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan hari jatuh tempo.
Untuk kasus jangka waktu wesel adalah 1 Juli sampai dengan 30 September 2017, didiskontokan tanggal 1 Agustus 2017, maka hari diskonto 60 hari. Perhitungannya sebagai berikut. Face value-nya 500 juta, diskontonya 500 juta kali 60 kali 18 dibagi 360 dikali 100 juta, ketemunya 15 juta. Lalu nilai dibayar setelah diskonto itu dikurangi dari 500 juta dikurangi 15 juta, hasilnya 485 juta. Lalu ditambah dengan komisi negosiasi wesel sebesar 2 juta, ketemunya 430 juta, itu sebagai nilai bersih diterima beneficiary. Lalu untuk jurnal pencatatannya yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 8 2017, wesel SKBDN yang didiskontokan didebit sebesar 500 juta. Lalu giro PT Jati Art dikredit sebesar 483 juta. Pendapatan komisi negosiasi dikredit sebesar 2 juta. Dan pendapatan bunga diterima di muka sebesar 15 juta. Pendapatan bunga diterima di muka harus diamortisasi setiap akhir bulan sampai dengan wesel jatuh tempo. Lalu jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017, pendapatan bunga diterima di muka didebit sebesar 7.500.000 dan pendapatan bunga wesel dikredit sebesar 7.500.000. Lalu pada tanggal 30 bulan 9 2017, pendapatan bunga diterima di muka didebit sebesar 7.500.000 dan pendapatan bunga wesel dikredit sebesar 7.500.000. Lalu pada tanggal 30 September 2017, bank pembayar selain melakukan amortisasi pendapatan bunga di muka, juga harus membukukan wesel yang telah jatuh tempo dengan catatan jurnal sebagai berikut. Tanggal 30 bulan 9 2017, RAR wesel usance SKBDN belum jatuh tempo dikredit sebesar 500 juta. Selanjutnya untuk mencatat pada rekening real atau efektif, pada tanggal 30 bulan 9 2017, RAK cabang Jakarta didebit sebesar 500 juta dan wesel usance SKBDN yang didiskontokan sebesar 500 juta dikredit. Yang selanjutnya yaitu pengalihan SKBDN. SKBDN yang dapat dialihkan merupakan SKBDN di mana penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar, mengaksep atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut. Namun demikian, tidak semua SKBDN dapat dialihkan. Pengalihan SKBDN akan berkonsekuensi bahwa nama dan alamat penerima pertama dapat diganti dengan nama dan alamat pemohon, kecuali SKBDN asli mewajibkan nama pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen selain dari faktur. Contohnya yaitu setelah PT Jati Art mengirimkan barang furniture pada tanggal 5 Juli 2017, mengalihkan haknya sebagai beneficiary atas usance SKBDN senilai 500 juta kepada PT Jatisari untuk menutup hutangnya. Dengan pengalihan ini, Bank ABC Semarang akan menerbitkan wesel usance SKBDN atas nama PT Jatisari, bukan PT Jati Art. Dengan demikian, hak-hak atas efektivitas dana menjadi kepemilikan PT Jatisari. Bank ABC Semarang selaku pembayar mencatat penerbitan wesel atas nama PT Jatisari per 5 Juli 2017. Jurnalnya yaitu 5
Juli 2017, RAR Wesel Usens SKBDN belum jatuh tempo, dikredit sebesar 500 juta. Bank ABC mencatat pada rekening real atau efektif ketika Wesel jatuh tempo dan dibayar. Jurnalnya yaitu tanggal 30 September 2017, RAK Cabang Jakarta 500 juta di debit, dan Giro PT Jatisari 500 juta di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal untuk menihilkan rekening administratif ketika seluruh kewajiban bank pembayar telah dipenuhi. Pada tanggal 30 September 2017, RAR Wesel Usen SKBDN belum jatuh tempo, dikredit sebesar 500 juta. Wesel yang telah jatuh tempo kadang tidak langsung dicairkan oleh beneficiary. Pencatatannya adalah dengan menihilkan rekening administratif pertama dan memunculkan rekening administratif untuk Wesel yang telah jatuh tempo secara terperinci sebagai berikut. Pada tanggal 30 September 2017, RAR Wesel Usens SKBDN belum jatuh tempo, dikredit sebesar 500 juta, dan 30 September 2017, RAR Wesel Usens SKBDN telah jatuh tempo, dikredit sebesar 500 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.